Ini sunset bagus sebenarnya. Kamu tahu yang aura-aura itu, bayangan-bayangan kegelapan itu. Nah, walaupun kita gelap-gelapan ya, ini sudah mau maghrib, tapi tetap kita akan selesaikan video ini, alias kita akan lanjutkan pembuatan. Walaupun kita gelap-gelapan, kita akan tetap membuat video ini ya. Ini udah mau maghrib di sini sayang. Let's go. Walaupun kita gelap-gelapan, tapi kita tetap akan membuat video ini ya. Karena aku sedang bersemangat. Karena apa? Tada, sudah keluar Kamus Kepercayaan Diri. Rahasia kepercayaan diri, janji gak minder? Yes, janji gak minder edition. Di sini dalamnya bener-bener ada tutorial-tutorial supaya kamu itu ya bisa berpegang teguh sama diri kamu sendiri. Ya sayang, ini kamus maksudnya gimana? Kenapa kok aku bilang kamus? Karena misalkan aduh aku lagi insecure banget nih di sekolah atau di tempat kerja ya. Langsung kamu buka halaman berapa. Aduh aku lagi banyak banget masalah jerawat, ini harus banget buka kamus kepercayaan diri. Kamu buka ya. Jadi ini ibaratnya pengingat untuk kamu-kamu yang masih bermasalah dengan kepercayaan diri dan kurang mengenal diri sendiri. Lanjut. Yang pede yang beruntung. Kenapa sih aku mau buat video seperti ini ya? Aku gak perlu ngebahas buku ini sekarang, kita mau cerita sedikit. Jadi banyak sekali ya, dari kecil nih aku disebut orang yang beruntung. Beneran. Aduh si baby ya, aku dipanggilnya baby dari kecil. Si baby ini beruntung banget. Kamu tahu gak? Sedikit cerita. Kenapa aku dipanggil baby? Karena papaku manggil mamaku baby. Sweet ya, jadi aku dipanggil baby, nama panggilan aku. Oke lanjut. Jadi aku ini terkenal sebagai anak yang beruntung hidupnya. Walaupun aku tidak ada ayah, walaupun aku bukan orang kaya raya. Jadi sekeliling aku dan orang-orang yang dekat dengan aku pun ikut beruntung sayang. Padahal mereka gak tahu aja kalau semua itu kepercayaan diri. Kalau semua itu tentang aku mengenal diri sendiri. Iya gak? Beneran deh ya. Jadi pada aku umur ya mungkin 10 tahunan lah ya. Ini aku gak inget jelas, cuma aku inget banget aku pulang sekolah gitu ya, nangis-nangis. Mamaku bilang, kamu ini gak perlu mikirin fisik kamu ya, nanti akan berubah seiring waktu. Mamaku juga bilang kalau kamu loh hitam. Dan kenapa kalau kamu hitam? Masalahnya di mana? Ya. Kamu loh jerawatan, masalahnya di mana? Nanti tuh hilang ketika kamu besar. Mamaku bilang begitu terus ya. Jadi almarhumah mama aku ya, berbicara tuh seakan-akan tidak perlu ada yang dikhawatirkan tentang fisik kecuali kesehatan. Aku ini bukan termasuk anak yang sangat amat rajin ya sayang, membaca segala macam itu nggak rajin. Aku growing up ya. Tapi kenapa kok aku ini kenalannya CEO terus, banyak sekali ketemu orang yang betul-betul sukses dan mereka nih seneng banget ya. Ngobrol sama aku aja mereka seneng, merasa kalau misalkan oh wow gitu ya, Julia is wow. Ini aku gak kepedean atau apa ya sayang, tapi memang ini reaksi yang aku temukan, yang aku dapat dari orang-orang tersebut. Dan itu bukan karena aku fake atau bagaimana-bagaimana, tapi karena memang kepercayaan diri yang aku punya. Percaya gak percaya ya. Jadi kan aku kehilangan almarhumah mama aku, nenek, kakek ya, kehilangan banyak orang sekali yang aku cintai. Beberapa orang berpikir aduh anak ini kasihan sekali malang gitu ya, tidak beruntung. Tapi menurut aku orang yang tidak beruntung adalah orang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Orang yang tidak beruntung bukanlah orang yang kehilangan orang yang dicintai ya, karena itu bukan kuasa kita gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu hidupnya merasa aduh aku ini agak malang sekali kak ya, bisa jadi itu memang kamu yang merasa malang. Aku sedih ya, sedih sangat amat sedih, pernah depresi, pernah ini, pernah itu. Jadi aku bukan tidak memvalidasi kamu-kamu yang merasa kalau diri kamu malang, tapi menurut aku kalau kamu mau merasa malang, kamu mau merasa terpuruk, itu jangan lama-lama, karena kita bisa sangat nyaman akan kesedihan tersebut. Nah kalau kita sudah nyaman dalam kesedihan tersebut, itu sangat berbahaya. Nanti aura kita jadi gelap. Waktu itu aku pernah ketemu orang yang mohon maaf ya, dia meninggal karena jadi laki-lakinya alias pacarnya itu, nah dia merasa kalau misalkan aku nih malang banget ya. Jadi 5 tahun berlalu sebelum dia ketemu aku, semua hobinya tidak dilakukan lagi. Jadi dia
kalut gitu ya. Kalutnya itu sangat amat lama, sampai aku nih merasa kalau bicara dengan dia ini capek. Kamu tahu, bener-bener kayak ya ampun, kayak abis itu tuh aku ngerasanya kayak aku nih ikutan depresi. Itu loh bahayanya ya. Kita kan gak mau menjadi orang yang ya membuat orang lain depresi gitu ya, tanpa kita sadari. Maka dari itu jadilah orang yang light. Light itu artinya jangan memprojek ke orang lain. Kalau kamu ada masalah, jangan terlalu lama dipendam ya. Journaling, tulislah jurnal. Ini aku bangga sekali ya, walaupun ini harganya tidak mahal, kamus kepercayaan diri ini. Tapi menurut aku ini bisa jadi patokan untuk kamu yang merasa kalau aku ini sebenarnya jauh banget sama diri aku gitu. Jadi semua ebook yang aku tulis itu tujuannya sama satu, untuk kamu mengenali diri sendiri dan bahagia. Karena menurut aku jika kita mencintai orang lain duluan, kita tidak akan bisa mencintai diri kita sendiri. Kalau kita bisa mencintai diri kita sendiri dengan penuh, baru kita bisa memberi ke orang lain. Ya, jadi filosofi kalau gelas kita belum penuh, kita tidak bisa menuang ke orang lain itu benar sayang. Sebetulnya kalau misalkan oh aku ketemu CEO ini, CEO sana, CEO sini, kayak ya udahlah gitu ya. Tapi kisah nyatanya apa sih? Ya ini aku bisa bicara depan kamu sayang. Kamu tahu nggak awal mula aku bicara di kamera tuh gugup. Aku pakai aplikasi yang namanya teleprompter. Aku les public speaking, tidak bisa bercerita, cuma aku ini memang fake it till you make it, ya. Fake it till you make it is a real thing, aku udah bilang sama kamu. Contohnya, kamu ini mau menghasilkan uang lewat mengajar, ya. Ada banyak sekali orang, Kak, aku ini sebenarnya pinter, Kak. Cuma gimana ya, Kak, rasanya aku tuh pengetahuan aku belum cukup kalau mau ngajarin orang, sayang. Kamu SMA, kamu ajarin anak SD, belum cukup, gimana lagi pengetahuan kamu? Kamu gak lulus emang SD, gak nyampe kamu ke SMA, kan gitu ya. Aduh, aku mau jualan makanan, tapi makanan aku tuh rasanya kurang enak. Kamu bagi-bagi dulu tuh makanan. Kalau orang berterima kasih, orang suka, berarti enak makanan kamu. Ya, fake it till you make it. Semuanya itu yang aku capai ini. Kamu denger ya, ini kan Rumah Bambu. Ini bener-bener lalalen banget kan sayang. Kayak ini tuh mimpi yang sebenarnya kayak aneh. Rumah Bambu, aku pengen toiletnya kayak toilet villa dan hotel segala macam. Jadi semuanya ini yang di sini yang aku lakukan sekarang ini mimpi aku tahun lalu. Masa 1 tahun aja bisa jadi kenyataan, aneh nggak? Ya, kamu pikir ini keberuntungan? Ini adalah kepercayaan diri. Aku percaya kalau aku bisa ngomong depan kamera. Aku percaya kalau aku itu bisa menghasilkan uang. Aku percaya kalau aku, nilai diri aku bisa membuat orang lain terinspirasi. Semua awalnya dari kepercayaan diri. Kamu pernah gak ngeliat banyak orang yang memang kayak berpotensi banget ya, cuma adanya tuh mendem aja karena gak percaya diri doang. Ya, jadi kadang-kadang bikin gregetan. Dan percaya diri itu adalah sebuah perjalanan yang kamu harus coba. Apapun itu, ya. Jangan kamu berpikir kalau enak banget ya jadi Kak Julia, bisa ngomong di depan umum, bisa ini, bisa itu. Sayang, aku dulu gak begini, aku bilang kamu. Beneran, gak langsung begini. Gak dari awal aku begini. Dulu ngomong sama orang aku gugup, sekarang ya, ala bisa karena biasa. Bener. Semua orang, apalagi laki-laki ya, bukan aku mau sombong atau bagaimana ya, tapi aku juga sudah belajar banyak bagaimana sih supaya omongan kita itu dipercaya, supaya ini, supaya itu. Sebetulnya aku juga bisa menyimpang ke hal-hal yang negatif ya, bisa juga memanipulasi orang. Cuma ya kita ambil positifnya aja ya, karena trik psikologi itu ada negatif, ada positif. Ya enggak, bener ya. Jadi kamu bisa mempraktekkan dua-duanya. Seperti halnya seduction ya. Aku baca buku udah habis, seduction itu tentang bagaimana sih Medusa, ya, bagaimana kamu seduce orang lain. Jadi sebetulnya seperti halnya feminine energy, kamu bisa mempraktekkan itu beda-beda ya, positif dan negatif. Tapi menurut aku ya jadi seimbang aja lah jadi orang ya. Makanya menurut aku kalau kamu mau sesuatu kamu lakukan, bener. Jangan kebanyakan mikir, jangan overthinking ya. Itu semua udah ada di sini dan udah ada di semua ebook aku ya. Jadi menurut aku kamu baca cepetan.
Bener-bener baca tuh, kamu baca, kamu highlightin di mana yang menurut kamu penting untuk diri kamu sendiri ya. Aku lagi nggak main-main ya. Ini kenapa sih aku ngetik ya udah lama begini, karena aku mau kamu tahu kalau kamu baca, kamu nulis, kamu highlight itu nanti lama-lama kamu jadi kenal sama diri kamu sendiri. Kamu jurnal, nggak masalah kamu umur berapa, kamu masih remaja, kamu udah ibu-ibu, kamu praktekkan. Apapun yang aku dapat sekarang, yang aku gapai sekarang, aku saksinya dari kepercayaan diri, bukan karena keberuntungan. Dan kalau ada orang bilang kamu beruntung banget ya karena kepercayaan diri, jadi yang pede lah yang beruntung ya. Jadi keberuntungan ini ikut ibaratnya di belakang kamu, lari-larian mengejar kamu karena kamu pede. Uang pun seperti itu, apapun ya, karena aku udah bilang ulang-ulang, apapun di dunia ini energi ya, energy that attracts ya. Jadi kita yang attract energi itu. Uang pun seperti itu. Kamu tahu, aku sering bilang ya, kamu itu kalau mau memanifest sesuatu, manifestlah ide. Mau memanifest uang, manifestlah ide, karena ide loh yang mengalir untuk menghasilkan uang. Karena uang tuh loh tools ya. Uang tuh kayak alat untuk kita membeli ini, membeli itu, untuk kita ya menggapai apa yang kita mau. Misalkan transaksi ini, aku mau beli rumah bambu ini pakai uang, cuma ide dari mana aku rumah bambu ini bisa tercipta? Ini loh dari ide yang aku gambar ya. Semuanya dari ide yang ada di kepala aku curahkan ke tulisan. Makanya journaling lah sayang ya. Jangan lupa jurnal, jangan lupa manifestasi. Jadi keberuntungan tuh kita yang ciptakan. Jangan pernah ngecap diri sendiri kalau kamu itu orang yang tidak beruntung. Sekali kamu bilang seperti itu ya, seperti halnya kamu tahu kalau di film-film itu kan ada ya, kamu tahu yang aura-aura itu, bayangan-bayangan kegelapan itu, nah itu ngaruh banget ya. Jadi hati-hati, jangan pernah ngecap diri sendiri sebagai orang yang tidak beruntung ya. Belajarlah kepercayaan diri. Semuanya itu dimulai dari percaya diri. Ini menurut aku ya. Mau interview kerja, apapun yang kamu lakukan, percaya diri, fake it till you make it ya. Bukan menjadi orang yang palsu, tapi menjadi orang yang berpegang teguh sama diri sendiri. Dan kamu percaya sekali kamu melangkah itu akan ada jalan yang terbaik ya untuk diri kamu. Udah gitu aja, ini udah gelap banget ya ampun kamera aku. Mana aku kan itu banget ya ini, tuh aku tuh nggak kelihatan di kamera. Jadi gitu ya sayang ya. Ini e-booknya sudah keluar ya. Aku seneng banget ya, tadi aku ngeprint ini sama suami aku. Kenapa sih aku nggak dijadikan buku ya? Banyak yang bilang, Kak jual dong Kak di toko orang, jadikan buku. Sayang kalau dijadikan buku mahal. Udah beli begini aja, print sendiri ya. Mahal untuk kamu, bukan untuk aku. Kan kamu banyak yang masih sekolah juga ya. Menurut aku ini aja. Jadi kalau kamu belum punya uang untuk ngeprint, kamu bisa baca lewat HP, bisa baca lewat laptop, bisa baca lewat iPad ya. Dan ini loh nggak bisa rusak, nggak bisa hilang kalau aku kasih kamu e-book ya. Tuh, tutorial mengenali diri sendiri ya. Itu aja, sudah sangat sore, mau maghrib juga, aku mau pulang karena aku belum bisa tinggal di sini ya. Belum diisikan. Jadi gitu aja sayang ya. Jangan lupa, semua berasal dari kepercayaan diri. Thank you for watching. See you in the next video. Ini sunset bagus sebenarnya. See you guys.